Untuk mengetahui kecukupan zat gizi makanan yang dikonsumsi, dapat dilakukan dengan pengukuran beberapa metode. Salah satunya adalah pengukuran metode Food Recall 24 jam. Metode Food Recall 24 jam adalah metode pengukuran konsumsi makanan dengan prinsip mencatat semua jenis bahan makanan yang dikonsumsi 24 jam terakhir. Dalam metode ini, dilakukan wawancara dengan responden tentang apa saja yang dimakan dan diminum, kapan, dan berapa yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir, dimulai dari saat dilakukan wawancara, lalu mundur ke belakang 24 jam penuh. Perlu dicatat pula bahan-bahan dari makanan tersebut dan jumlahnya. Sebagai contoh, apabila responden mengkonsumsi bakso 1 porsi, maka isi bakso tersebut terdiri dari 2 potong tahu, 5 butir bola bakso, 1/4 mangkok bihun, dan 3 lembar daun sawi. Sebelum memulai wawancara Food Recall 24 jam, perlu dipersiapkan beberapa peralatan, yaitu formulir Food Recall 24 jam, leaflet bahan makanan penukar atau BMP, food models, alat tulis, dan alat hitung. Berikut ini akan ditampilkan video yang memperagakan mengenai Food Recall 24 jam. Permisi. Mbak. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan saya Devi. Silahkan duduk dulu, Mbak. Oh iya. Dengan Mbak siapa? Saya Nutri. Jadi begini Mbak, saya ini sekarang saya mau melakukan wawancara untuk menanyakan riwayat makan Mbak dari sekarang sampai 24 jam ke belakang. Oh iya, Bersedia Mbak? Sebelumnya saya akan menanyakan identitas Mbak dulu ya. Oh iya, boleh, Mbak. Nama Mbak siapa? Nutriwell, Mbak. Mbak Nutriwell ya? Ya, Usianya Mbak? usianya 22 tahun. Tadi di luar sudah ditimbang Mbak ya? Sudah, Mbak. Berapa Mbak berat badannya? Tadi beratnya Ya. 50 kg. Kalau tinggi badannya? 160. Ya. Oke. Ya. Oke Mbak, sekarang kan jam 2 ya Mbak ya? Oh iya. Tadi terakhir Mbak makan jam berapa ya? Tadi sih terakhir makan siang jam 12. Jam Makan 12. siang. Kemudian makan apa aja itu Mbak? Tadi makan nasi putih, terus sup ikan patin, Iya. sama makan buah aja sih, Mbak. Iya. Buahnya apa Mbak? Pepaya. Oh, pepaya ya. Nasi, sup ikan patin, dan buah pepaya. Iya. Ya, terus kemudian nasinya Mbak, kalau dibandingkan dengan ini seberapa banyak Mbak? Saya sekitar 2 centong sih mungkin. Kalau dibandingkan dengan ini? 2 kalinya kali Dua ya. kalinya ya. Kalau sup ikan patinnya Mbak, isinya apa aja tadi Mbak? Ikan patinnya aja kok sama kuah. Oh, nggak ada bahan yang lain? Nggak ada. Oh iya. Aja. Kalau ikan patinnya misalnya dibandingkan dengan yang ini seberapa ukurannya? Besar Mbak. Segitu sih, Mbak, tapi saya makan 2, Mbak. Oh, 2 ya. Iya. Terus makan buah pepaya juga Mbak ya? Tadi makan pepaya. Seperti ini Mbak? Segitu sih, Mbak, tapi saya makan 2 potong, Oh, iya. Mbak. Terus minumnya apa Mbak tadi? Tadi minum air putih aja kok, Mbak. Berapa gelas? 2 gelas. Gelas ukurannya segini Pak? Iya, 2 kali. 2 kali ya. Sekitar segitu. Oke, kalau sebelumnya tadi Mbak, sebelum jam 12 lagi makan apa lagi Mbak? Tadi sih makan biskuit, Mbak. Biskuit. Berapa biskuit Mbak? 5 keping, Mbak. Kalau seperti ini Mbak, apakah lebih besar atau lebih kecil Mbak biskuitnya? Ya sekitar segitu kok, Mbak. Ini? Iya. Oh, ya. Berarti sama seperti ini ya. Wawancara dilanjutkan dengan menanyakan asupan hingga 24 jam ke belakang dengan panduan waktu makan yang ada pada Form Recall 24 jam. Sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi klien selama 24 jam,
termasuk suplemen atau vitamin yang mungkin dikonsumsi oleh responden. Setelah wawancara selesai, maka enumerator mereview kembali semua yang dikonsumsi responden selama 24 jam terakhir untuk memastikan bahwa tidak ada makanan yang terlewat atau belum tercatat. Saya akan mereview sebentar yang Mbak makan dari jam 2 sekarang sampai kemarin jam 2 ya. Oh iya, boleh. Jadi tadi siang Mbak makan nasi 2 centong, Ya. kemudian makan sup ikan patin, kemudian buah pepaya 2 potong, Kemudian air putih itu 2 gelas. Sebelumnya lagi ada? Enggak ada sih, Mbak. Udah, Udah. itu aja. Oh, sampai jam 2 kemarin? Enggak, udah terakhir itu aja. Oh, oke. Setelah itu adalah menghitung zat gizi dari makanan yang dikonsumsi dengan cara membandingkan jumlah yang dikonsumsi dengan kandungan zat gizi pada leaflet bahan makanan penukar, lalu mencatat di form recall. Sebagai contoh adalah nasi. Pada form tertulis 200 gram. Maka, untuk mengetahui zat gizi dalam nasi 200 gram adalah dengan cara melihat kandungan zat gizi pada kelompok sumber karbohidrat pada leaflet BMP, kemudian melihat gram nasi yang tertulis dalam tabel leaflet tersebut. Dalam tabel tertulis 100 gram nasi. Maka, kandungan nasi 200 gram adalah 2 kali kandungan gizi yang tertera pada leaflet BMP golongan karbohidrat. Kemudian, setelah dihitung, maka hasilnya dimasukkan dalam kolom zat gizi pada form recall 24 jam. Perhitungan dilanjutkan untuk setiap bahan makanan yang ada pada form. Demikianlah langkah-langkah metode wawancara Food Recall 24 jam.